البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masih di bagian akhir muka surat 52. Qala rahimahullahu ta'ala, hadhil adillah hiya sabilul wahid fi ma'rifatil asma'i was sifat. Dalil-dalil ini, yaitu dalil Quran was sunnah, adalah satu-satunya jalan untuk mengenali asma was sifat. Ya, bukan melalui jalannya Aristo. Aristo siapa? Sehingga kita boleh taat pada dia untuk mengenal Allah Ta'ala. Dia sendiri tak kenal Allah, tak kenal Islam. Tapi malah banyak orang ikut ilmu kalamnya dia. Wal aqlis salim. Dohirnya ini jumlah baru ya. Yaitu apa? Wal aqlus salim saufa la yukhalifun naqla sahih. Dan akal yang selamat, akal yang sehat, dia tidak akan menyelisihi penukilan yang sahih. Wa ala hadzal asas nabda'u ma'aka ayyuhal akhul muslim. Dan di atas asas inilah, di atas pondasi inilah kami akan memulai bersamamu wahai saudara muslim, al haditsa fi sifatillah, pembicaraan tentang sifat-sifat Allah, al waridatil lati wasafallahu biha, yang datang, yang mana Allah menyifati dirinya dengan itu, nafsahu, ya. Aw wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau dengan itu Rasulullah menyifatinya. Illa yasifullaha a'lamu billahi minallah, karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah untuk menyifati Allah melebihi Allah. Iya, siapa yang lebih tahu? Wala yasifuhu min khalqihi a'lamu min rasulih alaihi salatu wassalam, dan tidak ada dari para makhluk Allah yang menyifati Allah yang lebih tahu daripada Rasulnya. Wa qad wasafa Allahu nafsahu bil ilmi wal hilmi wal hikmah. Allah telah menyifati dirinya dengan ilmu, dengan hilm, yaitu kesabaran. Ini dalam 7 sifat ada enggak hilm? Enggak ada kan? Baik. Wal hikmah wal izzah was sama wal basar masalan. Fa'alaina an nusbita hadhihi sifat wa ghairaha minas sifatil waridah, maka kita wajib untuk menetapkan sifat-sifat ini dan sifat-sifat yang lainnya yang datang fi kitabi rabbina, di dalam kitab Rabb kita, isbatan la yasilu ila haddi tasbihi wa tamsil, dengan suatu penetapan yang tidak sampai kepada batasan tasbih, penyerupaan, wa tamsil, penyamaan. Jadi tidak sampai berlebihan. Ma'a tanzihi Rabbi ta'ala an musyabahati makhluqatih, disertai dengan penyucian Rabb Ta'ala dari keserupaan dengan makhluknya. Kita yakin Allah punya pendengaran, tapi tidak seperti pendengaran makhluk, melainkan apa? Lebih sempurna lagi. Ya, itulah cara yang benar, yang ahlu tasbih tidak memahami, demikian pula ahlu ta'til tidak memahami itu, tidak memahami atau memang apa? Sudah dibutakan oleh ilmu kalam. Padahal ini akidah yang sangat jelas kan? Allah Maha mendengar, kita mendengar, tapi pendengaran Allah tidak seperti pendengaran kita. Pendengaran kita sangat cacat. Demikian pula sifat yang lain-lain yang tidak termasuk dalam 7 sifat. Semuanya polanya seperti itu mestinya. Fima asbatnahu lahu minas sifat, di dalam sifat-sifat yang telah kita tetapkan untuknya berdasarkan dalil-dalil itu. Tanzihan la yasilu bina ila haddi ta'til, dengan penyucian yang tidak membawa kita sampai kepada batasan pengosongan. Kita yakin Allah tidak sama dengan makhluk, tapi bukan berarti Allah tak punya sifat. Baik. Wa yakunu, apa ini? Mauqifan kah? Mauqifan isbatan bila tasbih. Mauqif itu sikap kita. Ini menjadi suatu sikap berupa apa? Yaitu penetapan tanpa ada penyerupaan, wa tanzihan bila ta'til, dan penyucian tanpa ada pengosongan. Jangan saking kuatnya mencuci akhirnya apa? Memang pakaiannya dihilangkan sekalian. Nih, pakaian saya bersih, mana? Saking bersihnya sampai nggak ada pakaian. Nggak betul lah cara macam itu.
Saking sucinya Allah sampai-sampai tak boleh punya nama dan sifat. Ini tentunya salah besar, ini kekufuran. Ala dawi qaulihi ta'ala, berdasarkan penyinaran dari firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang semisal dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini adalah contoh yang Allah Ta'ala sebutkan, yaitu samaknya Allah, tidak ada yang menyerupai samaknya dia. Demikian pula masalah basornya, demikian pula sifat-sifat yang lain. Bukan hanya dua sifat, tapi yang lain-lain juga, sampai bahkan menjadi nama Allah. Wa qauluhu ta'ala, ataukah ini maktuf ke yang sebelumnya? Wa qaulihi ta'ala, enggak ya. Tapi ini berarti ini tafsirnya. Wa qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai', yakni at-tanzih. Maksudnya adalah penyucian, disucikan dari keserupaan. Wa qauluhu wa huwas samiul basir, yakni isbatas sam'i wal basar, yaitu menetapkan pendengaran dan penglihatan ala ma yaliqu billah, sesuai dengan yang layak untuk Allah. La ala ma yaliqu bil makhluk, tidak seperti apa yang layak pada makhluk yang penuh dengan kekurangan, kecacatan dan sebagainya itu. Wa hakadha naqulu fi jami'i sifatillahil waridati fil kitabi was sunnah. Dan demikianlah kita katakan tentang seluruh sifat-sifat Allah yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, la natajawazuhuma, kita tidak melampaui keduanya. Kama aslafna, sebagaimana yang telah kita sebutkan terdahulu, atau kami mungkin. Wa minas sifat ma dzakarna minal ilmi wal hilmi wal hikmah, termasuk dari sifat adalah yang telah kami sebutkan, yaitu apa? Pengetahuan, kesabaran, hikmah. Hikmah yaitu meletakkan segalanya tepat pada tempatnya sesuai dengan waktunya. Wal izzah, dan juga apa? Keperkasaan. Wa ma lam nadkurhu minas sifati sabitati fil Qur'ani wal hadis, dan juga sifat yang belum kami sebutkan, namun sifat-sifat itu telah pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Kewajiban kita sekedar mengikuti, bukan membuat-buat. Menaati, bukan malah menghakimi. Wa mimma asbatallahu li nafsihi fi kitabih, termasuk yang Allah tetapkan di dalam kitabnya untuk dirinya sendiri adalah al-yadu wal wajh, tangan dan wajah. Sebagaimana yaitu apa? Ini untuk bantahan pada Asy'ariyah misalkan, sebagaimana Allah punya pendengaran namun lebih baik daripada pendengaran makhluk, mestinya juga masalah tangan seperti itu. Allah punya tangan, tetapi apa? Tangannya sempurna, lebih baik daripada tangannya makhluk. Tangan makhluk tidak mampu memegang satu rumah, sementara tangan Allah mampu menggenggam langit dan bumi. Jelas lain. Jangan dengan alasan tidak boleh sama berarti Allah tak boleh punya tangan. Ujung-ujungnya Allah yang dikalahkan. Ini salah besar namanya. Wal wajah, demikian pula masalah wajah. Allah punya wajah namun lebih indah daripada wajah makhluk. Selesai, tidak perlu pening-pening. Wal maji, Allah mampu untuk datang, tapi tidak seperti pola kedatangannya makhluk, tidak seperti pola ketibaannya makhluk. Li faslil qada, Allah datang untuk memutuskan kehakiman, gitu ya cara menerjemahkannya kan, memutuskan kehakiman pada hari kiamat. Yang mampu untuk datang di hari kiamat, dia mampu untuk datang setiap malam di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Apa yang menghalangi dia untuk memiliki kemampuan yang sempurna? Wal istiwa ala arsyih, demikian pula istiwa di atas arsy-Nya, tidak seperti cara istiwanya para makhluk. Akidah yang sederhana dan sesuai dengan dalil, tidak perlu pening-pening dengan ilmu kalam. Wa mauqifuna min hadhihi sifat, sikap kita terhadap sifat-sifat ini huwa ainu mauqifina minas sifati salifati dzikr, seperti sikap kita terhadap sifat-sifat yang telah disebutkan terdahulu. Adzikru sebagai apa? Sebagai fa'il dari as-salifah. As-salifah isim fa'il memiliki makna fi'il, perlu fa'il. As-salifati dzikru minasan iwal basari wal ghairihima, berupa pendengaran, penglihatan dan yang lainnya. Kama asbatna sam'an wa basaran yaliqani bih, sebagaimana kita menetapkan pendengaran dan penglihatan yang sesuai dengan Allah. Berarti nggak perlu ada jawabannya ya. Yaitu sebagaimana kita menetapkan pendengaran dan penglihatan yang sesuai dengan Allah. La kasam il makhlukin wa basarihim, tidak seperti pendengaran para makhluk dan penglihatan mereka. Penglihatan kita sangat lemah sekali untuk melihat benda yang
dekat namun sangat kecil perlu mikroskop, melihat benda yang jauh sehingga sangat kecil perlu teleskop. Kita sangat lemah sekali. Sementara Allah tidak perlu itu semua. Kadzalika nusbitu lahu yadan. Nah, kalau polanya seperti ini berarti apa? Mestinya tadi jangan titik ya, koma, yaitu sebagai apa? Seakan-akan sebagai jawaban dari kama. Kama kata wa kata kadzalika. Tapi tatkala beliau membuat titik, terpaksa kita menerjemahkannya pun menyesuaikan jadinya tadi. Kadzalika nusbitu lahu yadan taliqu bih. Demikian pula kita menetapkan untuk Allah tangan yang sesuai dengannya. La ka aidil makhlukin, tidak seperti tangan-tangannya para makhluk yang senang untuk terkilir, senang untuk terjangkiti penyakit, sangat lemah dan sebagainya. Wa wajhan la ka wujuhihim. Wajah tidak seperti wajah mereka. Wajah wanita cantik bercahaya, namun tidak sampai seperti cahayanya bidadari surga yang mampu menerangi jarak antara surga dan bumi. Sementara cahaya di wajah Allah mampu membakar segalanya. Jelas lain. Jadi apa? Allah punya wajah, namun lebih hebat dari segala wajah. Bukan berarti tak boleh sama dengan makhluk, berarti Allah tak boleh punya wajah. Allah selalu dikalahkan oleh, yaitu posisi Allah dikalahkan oleh para ahli kalam. Alhamdulillah, ini adab yang sangat buruk. Wastiwa'un yaliqu bih. Allah punya berarti apa ini? Wastiwa'an yaliqu bih. Kita menetapkan istiwa untuk Allah yang memang sesuai untuknya. Allah punya sifat istiwa, tinggi di atas, menetap. Namun la kastiwa'il makhlukin, tidak seperti cara istiwanya makhluk. Kalau kita istiwa di atas kendaraan, perlu seatbelt, perlu usaha sedikit demi sedikit, segala kesusahan. Allah tak perlu dengan segala kesusahan itu. Istiwa dia, istiwa yang penuh dengan kesempurnaan. Wa maji'an yaliqu bihla. Jadi, kalau yang tadi ada ka ya, la kastiwa, la ka wujuh. Ini sekarang maji'nya tak ada kaf. Kita jadikan sebagai apa berarti di sini? I'rabnya maji'an yaliqu bihla maji'al makhlukin, seakan-akan begitu kan, yang sesuai sebagai apa? Badal dari maji'an yang sebelumnya. Boleh juga kita katakan mansub binazil khafid, yaitu tatkala kafnya hilang maka dia jadi mansub juga, la maji'al makhluk. Wa idza khatara laka khatir, apabila terbersit suatu bisikan di dalam hatimu, wa anta tatlul ayatil karimah, dalam keadaan engkau sedang membaca ayat-ayat yang mulia, allati tatahaddatsu an hadhihi sifat, yang berbicara tentang sifat-sifat ini, ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Firman Allah kepada iblis, apa yang menghalangimu dari bersujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Yaitu ditetapkan ada dua tangan. Wa qaulihi ta'ala bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Wa qaulihi ta'ala wa jaa'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa, dan datanglah Rabbmu dalam keadaan para malaikat berbaris-baris. Wawu yang pertama istinafiyah atau ataf jumlah alal jumlah. Wawu yang kedua sebagai apa? Hal. Dalam keadaan malaikat berbaris-baris. Alal khilaf tentang apa? Bagaimana mengi'rab shaffan shafan. Wa qaulihi ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa, sifat istiwa di situ. Istawa ala ausa'il makhluqat bi ausa'is sifat, kata Ibnul Qayyim dalam Bada'i', yaitu kenapa bukan Ar-Rahim, kenapa Ar-Rahman? Ya, ini adalah kesesuaian. Allah Ta'ala istiwa di atas makhluk yang paling luas, yaitu arsy, dengan sifat yang paling luas, yaitu sifat rahmah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.